lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma Allahumma sholli ala salli ala Muhammad wa Muhammad ali wa ali Muhammad. Muhammad. Allahumma Allahumma salli sholli ala ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan pembahasan kita Irfan yang ditulis oleh Imam Khomeini rahmatullah alaih, yaitu salat ahli ma'rifat. Dan terakhir kita sudah berbicara tentang orang beriman itu seperti air. Dan air itu adalah arasnya Allah. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan tersebut. Terakhir kemarin ini adalah tanggal 19 Juli ya. Jadi terakhir di sini kita review sedikit dari paragraf ini. Dari hukum kedua, jadi ada 3 hukum nanti di sini ini nih. Dalam penggalan hadis di atas ini, perumpamaan orang mukmin yang tulus dalam imannya seperti air. Nah, ada 3 hukum di sini yang diturunkan dari air. Yang pertama-tama, beliau Nabi menjelaskan hukum yang berkaitan dengan hubungan seorang pesuluk dengan berbagai daya batin dan anggota badannya. Jadi namanya pesuluk itu ada hubungan positif antara jiwanya, batinnya, dan badannya. Yaitu mempengaruhi badan, batin mempengaruhi badan. Sebagaimana air mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, hukum kedua, yang berkaitan dengan tata cara pergaulan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi yang pertama tadi, dengan badan kita sendiri. Yang kedua ini adalah dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Inilah aturan yang mencakup tentang bagaimana seharusnya seorang pesuluk. Ingat, pesuluk itu adalah orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah, salik. Bergaul dengan kalangan makhluk Allah lainnya. Itu seperti mana air juga, itu cocok dengan apapun juga. Ya, air itu bisa ada di mana-mana. Dan air itu pada dasarnya di mana saja dia ada menghidupkan. Dari hukum kedua, yaitu yang ini tadi, hukum kedua, dapat dipahami mengenai hakikat menyendiri khalwat dengan Allah. Yaitu seorang pesuluk kepada Allah saat bergaul dengan semua kalangan manusia dengan baik, mengembalikan hak mereka. Jadi tidak mungkin orang muslim, orang pesuluk mengambil hak orang lain, ini mengembalikan hak mereka. Berinteraksi dan berbasa-basi dengan tiap orang. Kata basa-basi di sini bukan dalam pengertian buruk ya, maksudnya itu pasti berbicara. Ya, kalau kata orang Inggris paling tidak say hello, begitu, berinteraksi. Kata berbasa-basi di sini bukan buruk, tapi contohnya misalnya kita tanya gimana keadaannya anaknya yang sekolah di sini, nah, itu namanya kata menceritakan sesuatu yang kelihatannya sehari-hari. Ya. Berinteraksi, kita berbicara. Karena kalau kita berbicara dengan orang pada level-level yang tinggi biasanya tidak cocok. Ya. Tapi pada level kehidupan sehari-hari pasti semua cocok. Ya, kita misalnya naik angkot atau naik Grab, kita tanya, Pak tinggal di mana? Itu pasti semua kan bisa menjawab. Anaknya berapa, sekolah di mana? Nah, itu kan cocok tuh. Ya. Nah, itu disebut kata berbahasa basi di sini. Artinya kita tanya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ya. Mulai setelah itu kita kita sertai dengan doa semoga anak-anaknya sukses. Nah, itu pasti senang. Begitulah kira-kira. Jadi interaksi dengan orang supaya kita merasa akrab, merasa in group, ya. Berinteraksi dan berbahasa-basi dengan tiap orang dengan cara yang sesuai nih, ingat. Dengan cara yang sesuai dengan keadaan dirinya. Jadi kalau kita tanya petani, ya jangan kita tanya tentang tentang perundingan dagang antara Indonesia dengan Amerika, jangan, nanti dia tidak nyambung.
Kalau petani ya kita katakan ya ini banyak hujan nih Pak, gimana padinya, bagaimana tanaman-tanamannya, bagaimana pertaniannya. Nah, gitulah. Jadi pada saat yang sama dia tidak melampaui hak-hak Allah. Tidak boleh juga melakukan hal-hal yang menyebabkan kita menyebabkan yang bersangkutan nanti juga tidak menunaikan hak Allah dan meninggalkan perhatian terhadap dirinya, yaitu beribadah. Jangan sampai kita menjadi sebab. Ya. Jangan kita pengaruhi Bapak kan petani, yang nggak usahlah sholat, kan begitu, sholatnya nanti-nanti aja. Toh Tuhan Maha mengetahui kalau Bapak ini, nah, nggak boleh. Justru kita mengatakan, Pak, kalau lagi istirahat siang-siang, itu makan sholat, gitu. Yaitu beribadah, menghamba, dan bertawajuk kepada Allah dengan sepenuh hati. Dengan kata lain, ketika berada di alam jamak, kathra, alam majmuk, dia, orang yang pesuluk ini, tetap berada dalam kesendirian, yaitu khalwat. Khalwat itu sebetulnya khalwat bersendiri berdua dengan Allah. Dan kalbunya yang menjadi tempat sang kekasih dalam keadaan kosong dari hal-hal selainnya dan dari segenap bayangan dan bentuk. Jadi dalam berinteraksi dengan yang lain tidak membuat kita larut, lupa diri dan sebagainya. Kita tetap dalam kondisi terkoneksi, tersambung, berkhalwat dengan Allah, walaupun kita berada di tengah orang banyak, di tengah al-kasra, di pasar, di toko, di supermarket, di lapangan sepak bola, kalau dia penonton sepak bola dan sebagainya. Jadi penjelasannya menjelaskan kepada kita bahwa semua orang bisa bersuluk. Suluk itu bukan hanya untuk orang yang mengajar agama atau tinggal di masjid, bukan, semua orang. Pemain olahraga bisa semuanya bersuluk. Seniman. Ya. Kemudian beliau menjelaskan hukum ketiga. Jadi ini hukum ketiga. Ya, tadi kan hukum kedua. Ya, jadi sekarang ini adalah hukum ketiga. Ya. Ini tadi di atas hukum kedua ya. Ini. Hukum pertama di sini nih. Ya. Hukum kedua. Tiga sekarang. Hukum ketiga. Kemudian beliau menjelaskan hukum ketiga yang berkenaan dengan tata cara pesuluk berinteraksi dengan Allah. Berkenaan dengan tata cara pesuluk berinteraksi dengan Allah. Jadi ulangi lagi, yang pertama, hukum pertama, bagaimana pesuluk berinteraksi dengan dirinya, batinnya, dan tubuhnya. Yang kedua, pesuluk berinteraksi, hukum kedua berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang ketiga, berinteraksi dengan Allah, jadi tiga. Ya, dari diri, masyarakat, kemudian Allah. Beliau berkata, jadikanlah kejernihan niatmu terhadap Allah dalam seluruh ketaatanmu seperti kejernihan air ketika diturunkan dari langit, lalu disebut sebagai amat suci, tahura. Anzala minas sama'i ma'an tahura. Tahur itu suci dan mensucikan. Kayak cahaya terang dan menerangi. Nah, jadi cahaya juga begitu, terang dan menerangi. Air kalau dia asli dari langit, suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Jadi kita mengambil pelajaran dari air. Jadi air ini ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Hukum pertama, kedua, dan sekarang ketiga, yaitu jadikanlah kejernihan niatmu terhadap Allah dalam seluruh ketaatanmu seperti kejernihan air ketika diturunkan dari langit, masih ori, masih asli, sehingga disebut sebagai suci, tahur, dan mensucikan. Ya. Jadi harusnya seperti itu juga. Jadi kita bisa berinteraksi dengan Allah dengan sempurna kalau niat kita, nawaitu kita itu suci, tidak boleh ada kepentingan. Nah, makanya kita berkali-kali menyebutkan di sini nabi-nabi dalam Al-Quran tidak pernah berurusan dengan masalah-masalah materi, bukan berarti tidak pakai materi juga, tapi tidak perlu dimasukkan. Kenapa? Karena menjaga kejernihan niat. Ya. Nah, kalau niat kita suci, hati kita menjadi suci, ya otomatis nanti akan mensucikan orang lain. Maksudnya bisa seperti cahaya tadi,
terang dan menerangi. Ya. Kalau hati kita suci, nanti kita berbicara, orang dengar, orang akan ikut merasakan getaran hatinya untuk ikut bersama dengan kita. Ya. Maksudnya, hendaknya seorang pesuluk menjadikan dirinya bersih, murni dari pengaruh-pengaruh alam benda. Jadi ingat, pengaruh alam benda bukan alam benda. Jadi bukan membersihkan bersih murni dari alam benda, bukan pengaruhnya, ingat. Jadi penekanannya di sini pengaruhnya. Ya. Jadi pengaruh-pengaruh. Jadi kalau ibaratnya kita makan, ya makanan di mulut, di piring, bukan nggak perlu masuk di hati. Jadi kalau kita gampang tersinggung karena makanan tidak cocok, berarti makanan di hati, kayak gitu. Ya, harusnya kita syukuri makanan apa adanya, seperti itu. Jadi nggak perlu masuk ke dalam hati. Nah, jadi maksud daripada pernyataan ini adalah hendaknya seorang pesuluk itu dalam menempuh jalan kepada Allah menjadikan dirinya bersih, ya, bersih, murni dari pengaruh-pengaruh alam benda. Jadi alam benda kita tidak bisa menghindari, kita hidup di alam benda. Tubuh kita adalah benda, baju kita benda, songkok pokopia kita benda, mobil kereta kita benda, motorsikal kita atau motor kita benda, ya. Kota tempat kita tinggal benda, seperti itu. Ya, rumah kita benda, itu tidak bisa dihindari benda. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak perlu benda, salah. Kalau ada orang yang tidak mengurusi benda, berarti dia tidak bertanggung jawab kepada diri dan keluarganya. Yang dimaksud di sini jangan berpengaruh. Kalau benda berpengaruh pada diri kita, ada dua. Kalau dia dapat banyak, dia sombong, arogan. Tidak dapat banyak, tidak seperti harapannya, maka dia akan berputus asa. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Manusia itu suka berputus asa. Ya. Contohnya di sini kita lihat di sini nih. Ya. Surat berapa? Surat yang ke-11. Ya. Ayatnya sekitar sini. Ya. Ya, coba kita lihat di sini. Nah, ini adalah nomor 9 dulu ya. Ya, jadi nomor 9 ya. Allah berfirman, ini surat Hud, surat yang ke-11. Allah berfirman, walain adaknan insana minna rahmah. Dan seandainya kami merasakan kepada manusia dari sisi kami itu rahmat. Kita artikan rahmat di sini kenikmatan ya. Kenikmatan yang dirasakan sampai hatinya. Summa kemudian naza'naha, kami mencabutnya, kami mengambilnya, minhu daripadanya. Kenikmatan rahmat ini diambil. Maka apa yang terjadi? Innahu, manusia itu layausun kafur, cenderung berputus asa dan ingkar. Tiba-tiba dia menjadi ingkar. Percuma saya berdoa, sudah berdoa berkali-kali tapi dapatnya begini. Saya sudah salat, saya sudah ini, tapi kok anak saya tetap begini, begitu. Ada yang begitu jemaah sekalian ya. Jadi kalau dicabut rahmatnya, maka tiba-tiba dia berputus asa, bahkan jadi ingkar. Banyak yang kemudian pindah agama malah. Jadi ingkar kufur. Ini yang dibandingkan di sini. Sebaliknya, walain adaknahu na'ma'an, apabila kami timpakan kepadanya atau berikan kepadanya, rasakan kepadanya nikmat-nikmat, nikmat lahir dan nikmat batin, ba'da darah, setelah mudarat, ini kan tadi sini timbul mudarat ketika dicabut rahmat. Kemudian timbul mudarat, masathu yang menimpanya, layakulana niscaya mereka akan berkata, dhahabas sayyi'atu anni. Dhahabas sayyi'atu anni. Ya. Keburukan itu telah hilang dari saya. Sehingga kemudian innahu lafarihun fakhur. Tiba-tiba, bukan gembira di sini, tiba-tiba dia sombong dan membanggakan diri. Gitu. Kita artinya sombong di sini karena Nabi Musa atau umat Nabi Musa ketika mendatangi Qarun, dia katakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Itu. Wahai Qarun, la tafrah, jangan kamu ifrah. Jangan kamu farih, la tafrah. Kenapa? Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka orang yang bangga-banggakan dirinya. Farihin ini kata-kata yang kita semua temukan di dalam surat Al-Qasas. Jadi kata farih itu bukan gembira sebetulnya. Coba kita lihat sini. Makanya enak itu kalau kita bisa memperbaiki terjemahan melalui Al-Quran. Karena tidak mungkin terjadi kontradiksi. Ini kan surat Al-Qasas ini adalah surat yang berbicara tentang Qarun. Ya. 28.
Kita mulai dari 76. Nah ini dia. Ayat 76 ini. 28 Al-Qasas 76. Allah berfirman, Inna Qaruna, sungguhnya Qarun itu. Inna Qaruna, sungguhnya Qarun. Kalau di Indonesia Pak Karun ya. Kalau di Malaysia Tuan Qarun. Sungguhnya Tuan Qarun ini karena adalah tadinya ya. Karena ada lanya di sini bentuk lampu, kita artikan tadinya ya. Kalau bahasa kita tadinya adalah tadinya min kaum Musa, dari kaumnya Musa. Jadi pengikutnya Musa, gengnya Musa, kira-kira gitulah. Ya, temannya Musa. Tadinya jadi Qarun ini adalah pengikut Musa tadinya. Ya. Fabagha alaihim. Lalu kemudian dia baga itu tiba-tiba dia berbuat aniaya. Maksud itu baga itu dia meninggalkan, dia menyimpang alaihim terhadap Musa dan kaumnya. Kenapa? Wa tainahu, sementara kami, yaitu ketika kami memberikan kepadanya minal kunuzi, ketika dia tiba-tiba jadi kaya raya. Ya, perbendaraan, kanzun atau bentuk jamaknya kunuz, kami berikan kepadanya. Semuanya ada. Karena tiba-tiba menjadi orang dekatnya Firaun. Jadi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usba ulil quwwah. Saking banyaknya harta bendanya sampai kunci-kuncinya. Mafati ini untuk jamak dari miftah. Mafati itu adalah kunci-kunci. Kunci-kunci perbendaharaan hartanya saja itu latanu bil usbah. Ya. Berat sekali, ya, sampai seberat sekali bahkan ketika dipikul. Jadi artinya orang-orang kuat. Orang kuat memikulnya merasakan berat. Jadi begitu besarnya, banyaknya kunci-kunci perbendaharannya. Banyaknya propertinya. Idh qala lahu qawmu, yang diingatkan dalam ayat ini itu ketika kaumnya berkata kepada Qarun. Jadi isqala ketika berkata lahu kepada Qarun, kaumnya. Apa kata kaumnya kepada Qarun? La tafrah. Ini sama kan? La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu suka membanggakan diri, sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang membanggakan diri. Kalau kita artikan gemar, itu terjadi kontradiksi. Kamu jangan gembira, Allah tidak suka orang gembira. Lah, masa Tuhan tidak suka orang gembira? Gitu. Ya, yang tidak boleh sih harusnya tafra ini menyombongkan diri. Kamu jangan menyombongkan diri dengan kekayaanmu yang banyak itu. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang yang membanggakan dirinya. Jadi membanggakan dirinya. Bukan yang bergembira. Nah, jadi itulah yang kita pakai di sini. Ya. Innahu lafarihun fakhur. Sesungguhnya manusia tiba-tiba bergembira dan bangga kalau tiba-tiba ya diberikan, dirasakan kepada nikmat setelah sebelumnya bencana, mudarat. Illalladzina sabaruna, kecuali yang tidak seperti ayat 9 dan ayat 10 ini, orang sabar ya. Jadi orang sabar itu tidak berpengaruh padanya, baik atau sedikit sama. Kalau tadi ditimpakan rahmat baru dicabut berputus asa. Setelah itu ditimpakan kebaikan, setelah dicabut mudaratnya dia membangga-banggakan dirinya. Jadi illalladzina, kecuali yang tidak begitu adalah sabaru, orang sabar, wa amilus salat, beramal saleh, berinteraksi dengan alam, dengan manusia. Jadi amal saleh itu berinteraksi dengan manusia dan alam. Nah, apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah, lahum, baginya, maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir, ya. Nah, jadi saya kira kita sudah lihat di sini ya. Jadi hendaknya seorang pesuluk menjadikan dirinya bersih murni dari pengaruh-pengaruh alam benda. Nah, tadi kalau kita ada pengaruh alam benda, kita dicabut, berputus asa, akan kafir tadi, kufur. Begitu tidak diberikan lagi, dia merasa dirinya tiba-tiba sombong. Ini karena aku, dia membangga-banggakan dirinya. Nah, begitu. Nah, makanya pengaruh-pengaruh alam benda jangan tersimpan di hati. Ya, benda itu ada tempatnya. Sepatu di rak sepatu, gitu.
baju di lemari baju, ya, sehingga saya ada tempatnya, uang di dompet atau di rekening akun, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai masuk ke dalam dada, jangan biarkanlah itu di luar, jangan masuk di dalam dada. Ya. Kekeruhan dan kegelapan alam ini jangan sampai, karena kan alam benda ini alam keruh, alam gelap. Alam benda itu alam keruh. Pernah kita terangkan bahwa untuk membuktikan bahwa alam benda ini alam gelap, ya gampang. Coba dimatikan semua sumber cahaya. Lampu misalnya, semua sumber cahaya kita matikan di malam hari. Ya, gelap gulita, tidak mampu kita membedakan mana kayu, mana aluminium, mana tembaga, dan mana kuningan, mana timah, dan mana perak. Nah, kita tidak bisa membedakan. Ya. Jadi kenapa? Karena gelap. Jadi gelap ini membuat semuanya menjadi tidak ada. Ya. Teranglah yang membuat semuanya menjadi jelas. Ya. Jadi kekeruhan dan kegelapan alam ini jangan sampai menyelinap, menyusup, ya, mengintervensi, masuk ke dalam kalbu. Jangan sampai tersimpan di kalbu. Sehingga semua ibadahnya akan terbebas dari segala kesyirikan lahir. Artinya dengan melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh alam benda, maka ibadah akan terbebas dari kesyirikan lahir atau batin. Ya, kita harus menghindari dua kesyirikan ini, kesyirikan lahir dan kesyirikan batin. Kesyirikan lahir kelihatan menyembah pohon, menyembah patung-patung. Batin yaitu tadi seperti Qarun membangga-banggakan dirinya, itu batin namanya. Sebagaimana air ketika turun dari langit bersifat suci dan mensucikan. Jadi ketika air itu turun dari langit, dia statusnya suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Karena apa? Karena masih asli, masih fitro namanya. Jadi fitrah kita itu kayak air yang baru turun dari langit, dia suci dan mensucikan. Serta tidak terpolusi oleh kotoran. Kalau dari langit, nggak ada kotorannya. Ya, pernah kita lihat ada air dari langit membawa air comberan, nggak ada. Ya, tidak mungkin. Kalau itu ada, setelah sampai di bumi baru bercampur dengan comberan, dengan air kotor. Ya. Jadi kesimpulannya, sebagaimana air ketika turun dari langit bersifat suci dan menyucikan, serta tidak terpolusi oleh kotoran, tidak terkotori, tidak tercemari oleh kotoran, demikian pula kalbu pesuluk yang saat turun dari langit, alam gaib bersifat suci, bersifat tidak boleh dia biarkan jatuh ke di bawah pengaruh setan. Ya. Dan alam benda sehingga ia tercemar oleh berbagai macam kotoran. Jadi kalau sudah suci, jangan, tidak boleh hati dibiarkan. Ya. Tidak boleh dibiarkan. Jadi dianya di sini hati, tidak boleh si hati itu dibiarkan jatuh di bawah pengaruh setan dan alam benda sehingga ia tercemar berbagai macam kotoran. Ya. Supaya kita tersambung dengan pembahasan kita kemarin di Tadabbur, nah kita lihat di sini. Ya. Al-Hijr. Kita lihat sekitar sini. Ya. Ya, kita sudah baca kemarin ini. Ya. Jadi kenapa, apa yang janjinya iblis, ya ini dia. Ayatnya 39. Jadi setelah iblis berdoa dan doanya dijabah, makanya kan kesimpulan kita kemarin bahwa berdoa bukanlah tanda kesalehan, karena bukan hanya orang saleh berdoa, tetapi iblis juga. Agama-agama lain juga berdoa. Begitu ya dijabah doa, ya bukan hanya kita yang beribadah secara tauhid, tetapi iblis pun juga yang jelas-jelas durhaka dijabah doanya oleh Allah. Lalu apa bedanya doanya iblis dengan doanya orang saleh? Isi doanya. Kalau iblis doanya adalah supaya diberi tangguh ini. Ya. Doanya, ya Allah, beri tangguh. Maksudnya kalau bahasa kitanya, panjangkanlah umurku sampai hari kebangkitan. Ya.
Jadi yang diminta itu hal seperti itu, minta dipanjangkan umurnya. Ya. Kalau misalnya orang beriman tidak begitu doanya, orang saleh dalam Al-Quran. Ingat ulangi, ini doanya iblis ya. Rabbi wa Tuhanku fa'anzirni ila yaumi basur. Kita artikan ini anzirni, maksudnya panjangkan umurku, tangguhkan kan berarti panjangkan. Panjangkan usiaku sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, gimana kalau orang saleh dalam Al-Quran berdoa? Itu yang ada, yang diminta bukan panjang umur dan sebagainya, tetapi yang ada adalah supaya hatinya itu disucikan. Semua doa-doanya dalam Al-Quran. Ya. Misalnya doanya eh, Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. Doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, la ilaha illa anta, ya Tuhan tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, ini sungguhnya aku kuntu tadinya minaz zalimin, termasuk orang zalim. Jadi yang dilaporkan kepada Allah adalah kezaliman dirinya. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya Adam dan Hawa, ini doa pertama diajarkan dalam Al-Quran. Doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami banyak menzalimi diri kami. Ya, kalau bukan Engkau yang mengampuni kami dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan rugi. Itu doa Nabi Adam. Ini doanya Rabbana zalamna anfusana, kami menzalimi diri kami. Ya. Kalau kita kan sedikit berdoa dunia, benda, terkait dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau nabi-nabi tidak seperti itu. Ada doa minta sesuatu itu anak yang saleh. Doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiud du'a. Ya, ini kantas inna kantas samiud du'a. Ya. Wahai Tuhan kami, Rabbana Rabbi habli, karuniakan kepadaku min ladunka dari sini dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang suci. Nah, itu yang diminta ya, keturunan yang suci. Ya. Jadi doa-doanya seperti itu. Ya. Ini coba periksa semua doa dalam Al-Quran. Doa yang terkenal, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan di dunia untuk selalu dalam kebaikan. Hasanah itu kebaikan. Agar di akhirat nanti juga selalu dengan kebaikan. Wakina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Jadi doa-doa dalam Al-Quran seperti itu. Doa dalam Al-Quran, Rabbi adkhilni, ini doa kalau setelah salat tahajud. Diajarkan di dalam surat Al-Isra. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam satu masalah dengan masuk yang baik, dan keluarkanlah aku dari suatu masalah dengan cara keluar yang baik. Itu kan bagus sekali. Ya. Karuniakanlah aku dari sisimu, yaitu sultan, kekuatan yang menolong. Ya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, kekuatan yang menolong. Itu doa-doanya dalam Al-Quran. Ya, doa di surat Al-Furqan, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzaba kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Wahai Tuhan kami, Rabbana srif, jauhkanlah kami, bentengilah kami, anna adzab jahannam, dari azab api neraka. Jadi itu doa-doanya dalam Al-Quran. Nah, doanya iblis yang minta adalah kepentingan dirinya. Rabbi Tuhanku, bertangguhlah aku sampai hari kebangkitan. Kalau bahasanya tadi, panjangkan umurku. Ya. Lalu kemudian iblis berkata di sini ayat 39 tadi. Qala, iblis berkata, Rabbi wa Tuhanku bima agwaitani, karena engkau telah memvonis aku sesat, la uzayyinana, saya akan menjadikan indah ini. Saya akan menghiasi bagi mereka, membuat indah lah. Kalau menghiasi itu membuat indah bagi mereka kehidupan di muka bumi. Coba kehidupan di muka bumi yang sementara ini. Lawala uguyana, setelah menganggap indah kehidupan di muka bumi, baru step berikutnya masuk. Saya akan sesatkan mereka semuanya. Jadi dibuat indah dulu seperti dalam ayat ini tadi. Ya. Ya, jadi sini katakan sebagaimana air ketika turun dari langit bersifat suci dan mensucikan,
serta tidak terpolusi oleh kotoran. Demikian pula kalbu pesuluk yang saat turun dari langit, alam gaib bersifat suci bersih. Tidak boleh dia, seorang itu, biarkan dirinya jatuh di bawah pengaruh setan dan alam benda. Tadi alam dunia tadi, alam bendanya. Lauzayyinanna lahum fil ardi. Saya akan jadikan indah, saya akan hiasi bagi mereka kehidupan di muka bumi. Nah, setelah itu baru masuk step berikutnya. La'ugwiyannahum. Saya pasti akan membuat mereka tersesat semuanya. Ya, itu. Tidak boleh dibiarkan jatuh di bawah pengaruh setan dan alam benda sehingga ia tercemar oleh berbagai macam kotoran. Kemudian beliau alaihissalam menerangkan hukum terakhir. Dari sini Imam Ja'far ya, yaitu tugas menyeluruh bagi ahli riyadhah dan suluk. Jadi ada tugas menyeluruh, tugas universal bagi ahli riyadhah. Ahli riyadhah itu orang yang latihan, jadi rajin sholat dan sebagainya sebagai latihan. Riyadhah itu latihan, olahraga riyadhah. Dan suluk dan menempuh jalan kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan, diantaranya harus riyadhah, terus-menerus latihan. Perbanyak wiridan, istighfar, perbanyak salat-salat sunat, puasa sunat, itu dia. Riyadhah namanya. Nah, baru setelah itu suluk menempuh perjalanan. Beliau bertutur, dan bersihkanlah kalbumu dengan ketakwaan dan keyakinan ketika kau sedang menyucikan anggota-anggota badanmu dengan air. Ya, jadi kita ulangi. Kita kasih tanda dulu di sini. Ya. Tandanya adalah dan kata Imam, dan bersihkanlah kalbumu dengan ketakwaan ya, dan keyakinan ketika engkau sedang menyucikan anggota-anggota badanmu dengan air pada saat kita berwudu. Ya. Jadi pada saat kita berwudu, targetnya kalbu sebetulnya, bukan tubuh, bukan bagian badan. Karena itu kan cuma sedikit. Ya. Jadi dan bersihkanlah kalbumu dengan ketakwaan dan keyakinan. Jadi ketakwaan dan iman. Ketika engkau sedang menyucikan anggota-anggota badanmu dengan air. Jadi anggota badan disucikan dengan air, ya nih, kita lihat sini. Anggota badan disucikan dengan air, tetapi yang dituju adalah kalbu dengan ketakwaan. Kalbu dengan ketakwaan. Dan ini sama dengan tujuan wudhu, kan begitu. Kalau kita tujuan wudhu di sini, surat 5 ayat 6. Nah, ini wudhu ya, tapi karena panjang kita loncat ke bawah. Ya, bagian terakhirnya nih sampai sini. Kita ambil buntutnya atau ekornya di belakang. Ma yuridullah, Allah tidak ingin. Ma yuridullah. Liyaja'ala, untuk menjadikan alaikum kepada kalian min haraj, kesempitan. Jadi Allah tidak bermaksud mempersulit kita. Jadi apa kalau begitu? Simbol. Makanya kalau kita berwudu harus dengan air. Debu boleh setelah air, tetapi terpaksa, emergensi, tidak ada air. Ini cuma dua saja, berwudu dengan air, tayamum dengan debu. Ya, yang paling pertama dulu air, karena kita berasal dari air. Allah menghidupkan semuanya dengan air, termasuk kita, dan Allah bersemayam di atas air. Wa kana arsyu 'alal ma, ya, di atas air. Di kita dari air. Jadi kita teruskan. Jadi wa ma yuridullah, itu air yang pertama. Jadi kita dari situ, dari air. Nah, baru kemudian yang kedua, kalau tidak ada air baru tanah. Kenapa? Karena kita dari tanah setelah tersirami dengan air. Ya. Ma yuridullahu liyaj'al alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki bagi kalian kesulitan, min haraj. Lalu apa kalau begitu? Walakin, akan tetapi, yuridu, dia Allah menghendaki, liyutahhirakum, mensucikan kalian. Ini sudah jelas. Bukan kesulitan, tapi mensucikan. Dan mensucikan itu di mana? Di batin. Seperti kata tadi nih. Dan bersihkanlah kalbumu dengan ketakwaan dan keyakinan. Ketakwaan dan keyakinan itu kan tempatnya di kalbu, bukan di mulut, bukan di kata-kata. Dan bersihkanlah kalbumu dengan ketakwaan dan keyakinan ketika engkau sedang menyucikan anggota-anggota badanmu. Jadi ketika kita berwudu,
Nawa itu kita, niat kita adalah mensucikan kalbu. Sucikan kalbu kita. Ucapan ini mengandung isyarat kepada dua makam tinggi para ahli marifat. Pertama, jadi ada dua makam tinggi di sini. Dari pembahasan tadi itu. Pertama ini. Ketakwaan yang berpuncak pada adalah sikap. Ya. Ketakwaan yang berpuncak pada Allah adalah sikap meninggalkan selain al-haq. Jadi ketakwaan itu adalah sikap meninggalkan segala sesuatu selain al-haq. Ya, al-haq itu adalah Allah. Huwa al-haq. Ya, huwa adalah al-haq. Al-haq. Ya. Kemudian yang kedua, keyakinan yang berpuncak pada penyaksian kehadiran sang kekasih. Ini adalah musyahadah. Jadi ini adalah musyahadah bagi yang ketiga. Ini adalah kehadiran sang kekasih. Keyakinan yang berpuncak pada penyaksian kehadiran sang kekasih. Jadi kalau begitu yang pertama tadi ya, hanya mukasyafah. Mukasyafah, pengikapan, belum musyahadah. Jadi ini adalah yang pertama mukasyafah, yang kedua ini adalah musyahadah. Dua hal yang berbeda. Nah inilah saya kira apa namanya. Sekarang kita masuk ke nomor 4 ya. Yang berbicara tentang alat suci, yaitu air dan tanah. Ya. Jadi air dan tanah alat utama bersuci. Jadi alat utama bersuci air dan tanah. Kita lihat dulu nomor 4 di sini ya, catatan nomor 4. Tadi ini catatan nomor 4 bersuci. Kita lihat di sini. Ya. Al-Arif Al-Qadi Said Al-Qumi. Jadi ini adalah nama orang Arif Qadi Said Al-Qumi. Berkata, Al-Qumi itu berarti dia orang Qum ya. Alat bersuci yaitu air merupakan rahasia kehidupan. Ya. Jadi air sebagai alat bersuci merupakan rahasia kehidupan, yakni pengetahuan dan penyaksian zat yang hidup dan yang menegakkan selainnya. Pengetahuan dan penyaksian zat yang hidup dan menegakkan selainnya. Ini adalah kata-katanya Al-Hayyul Qayyum. Ya. Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang menyucikan untuk kami hidupkan dengan tanah yang suci. Kita sudah lihat ini. Al-Furqan 8/9 ya. Al-Furqan 8/9. Wa huwa alladzi, dan dialah Allah yang arsala mengirim mengutus ar-riyaha angin. Busyra sebagai kabar gembira. Jadi kalau ada angin, berarti kabar gembira akan ada hujan. Jadi arsala ar-riha busyram baina yaday rahmatih. Di mana di tengah-tengah air itu membawa rahmat Allah. Baina itu di tengahnya, di dalamnya. Jadi di dalam air ini atau angin ini yang membawa kabar gembira, yaitu di dalamnya, di tengah-tengahnya ada rahmat, maksudnya air. Baru kemudian wa anzalna, lalu kami menurunkan minas sama dari langit air. Jadi air ini apa? Tahuro, bersih. Kata para ulama, kata tahura di sini katanya air bersih dan suci dan mensucikan. Jadi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Linuhyi bihi baldatan thayyibah. Karena dengan air itu linuhyi, kami menghidupkan. Bihi, dengan air itu, baldah, ya, negeri. Maitan yang tadinya sudah mati. Wa nusqihi, dan kami berikan minum kepada alam itu, terutama benda-benda yang kami ciptakan, mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Ya.
Di kami menghidupkan negeri yang tadinya mati dan memberikan minum daripada ciptaan kami, ya, dalam bentuk an'aman. An'aman itu kenikmatan-kenikmatan, wa nasya kathira, ya, dan manusia yang banyak. Anasin manusia, insan. Nah, jadi itu surat Al-Furqan, ya. Ya, sekarang kita alat bersuci. Ya, tadi nomor 4 ya kita di sini, ya. Dari Al-Furqan 489. Firmannya pula, ini surat Al-Anfal, dan dia menurunkan buat kalian air dari langit untuk menyucikan kalian dengannya dan menghilangkan noda setan. Nah, ini Al-Anfal 11. Ya. Ini di sini air hubungannya dengan setan di sini. Ya. Jadi Al-Anfal 8 ayat 11 tadi. 11, Al-Anfal 11. Nah, mari kita baca. Allah berfirman, Iz yugashikum nu'asa. Iz yugashikum nu'as amanah. Amanatan minhu. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijsa syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Dia mengatakan di sini, ya, ketika yugashikum, dia Allah yugashi meliputkan. Yugashi itu dari kata meliputi. Contohnya malam ketika meliputi, walaili iza yagasha, itu yagasha. Kalau yugashi dari kata agasha, meliputi, menutupkan. Ingatlah ketika Allah menutupkan kepada kalian an-nu'asa, ngantuk. Yang tertutup apanya? Keterjagaannya. Ya, tidak ada yang terjaga, ngantuk. Amanatan, tapi justru menjadi tentram, menjadi perasaan yang enak. Padahal ini dalam kondisi perang. Jadi izughshikumun nu'asa amanatan minhu. Jadi pertolongan Allah itu banyak jenisnya. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a, dan dia Allah menurunkan kepada kalian atau ke atas kalian minas sama, dari langit, ma'an, air. Untuk apa air ini? Liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Bihi, dengan air ini. Wa yudhiba ankum, dan dia agar dia menghilangkan dari kalian rijza syaitan, kotoran, gangguan syaitan. Rijza syaitan. Jadi wa yudhiba ankum rijza syaitan. Waliyarbita ala qulubikum. Waliyarbita ala qulubikum, dan agar dia menyatukan, menguatkan kalbu kalian, wa yuthabbit bil aqdam, dan memperkuat kaki kalian, pendirian kalian. Jadi ini tugasnya air. Ya, kalau kita lihat sini, air di sini banyak ini, menghilangkan gangguan setan, memperkuat hati, dan mempertinggi posisi berdiri ataukah pendirian. Ya, seperti ini. Jadi begitu besarnya ini dari sini air ini. Jadi wa yunazzilu alaikum minas samai ma, li, agar. Jadi tujuannya air ini, li-nya ini adalah agar kalian, ya, agar menyucikan kalian bihi, dengan air itu, wa yudhiba, dan menghilangkan aku dari kalian rijasa syaitan. Rijas itu gangguan syaitan, kotoran-kotoran syaitan, penyakit-penyakit iri, dendam, dan sebagainya. Waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Jadi banyak sekali manfaatnya air ini, ya. Kita lihat lagi di sini. Adapun tanah adalah asal penciptaan manusia. Kan tadi kalau tidak ada air baru debu yang suci. Sebagaimana Allah SWT berfirman di surat Taha ayat 55. Ya. Taha 55. 55. Minha, dari tanah itulah, khalaqnakum, kami ciptakan kalian. Karena dari tanah dimakan oleh, menjadi tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dimakan oleh hewan seperti sapi, kambing, dan sebagainya.
Wa fiha, dan pada bumi itulah pula nu'idukum, kami mengembalikan kalian. Jadi dari bumi kita diciptakan karena tubuh kita dari tanah. Wa fiha, dan di bumi pula nu'idukum, kami akan mengembalikan kalian. Wa minha, dan daripada bumi juga nukhrijukum, kami keluar kalian taratan ukhra, sekali yang lain atau di kali yang lain. Kemudian kita lihat lagi surat An-Nisa ini ya. Allah firman, bila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Ini ada juga di surat Al-Maidah tadi. Ada di surat Al-Maidah, ada di surat An-Nisa juga. Jadi surat Al-Maidah ada, surat An-Nisa juga ada. Ya. Ya. Surat An-Nisa 45 ternyata ya. 45 ya. Surat An-Nisa 45. Surat An-Nisa. Jadi An-Nisa 45. Ya. Ini surat An-Nisa 45 ini. Itu benar. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Nah, bukan itu ya. Ini berikutnya nih ya. Ya, ini adalah, ini juga bukan, ini salah nih ayatnya ya. Ini adalah berbicara tentang tayamum ya. Jadi tayamum ini kita lihat di 43 kalau tidak salah ya. Jadi ini adalah 43 atau 42 ya. Nah ini dia. Nah ini dia 43 bukan 45. Di sini katakan ya, ini kita mulai dari sini saja. Wa in kuntum mardo, jika kalian sakit, au ala safarin, atau safar perjalanan, au jahadum minkum, atau salah seorang di antara kalian datang minal ghaid, dari tandas, au lamastumun nisa, atau telah menyentuh wanita, falam tajidu ma'a, dan kalian tidak menemukan air. Nih, kata-katanya lam tajidu ma'a, jadi harus air dulu, baru kalau tidak menemukan air baru fatayammamu, bertayamuma sa'idan thayyiba, tanah yang suci, yang bersih, debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, maka sapulah atau kausaplah biwujuhikum, sebagian wajah kalian dan sebagian tangan kalian. Jadi cuma dua macam kalau tayamum, wajah dan tangan. Inna Allah, sesungguhnya Allah kana adalah afuwan gafu, maha pemaaf lagi maha pengampun. Nah, seperti itu. Jadi setelah tidak ada air baru sa'i dan thayyibah, debu yang suci yang bersih. Nah, jadi seperti itu. Semua itu kata keterangan buku ini, semua itu dimaksudkan agar engkau merenungkan asal usul dirimu. Ya, jadi ingat, kita ini yang bangga disebut ini dan itu, kita disebut orang dengan raja, presiden, menteri, macam-macam. Tapi hakikatnya kita hanyalah air saja. Kita hanyalah tanah saja. Jadi semua dimaksudkan agar engkau merenungkan asal-usul dirimu, mengetahui penciptamu, bahan yang darinya engkau diciptakan, dan untuk apa dia menciptakanmu. Dengan demikian engkau akan merunduk dan membuang ketakaburan yang menyebabkan tadi Qarun itu ditenggelamkan ke dalam bumi. Pikiranmu, karena tanah pada hakikatnya adalah hina dan lemah. Tanah kan hina dan lemah. Tanah itu diinjak-injak. Lalu ketahuilah bahwa air hujan itu lembut, sangat jernih, dan mempunyai satu tanda. Jadi ini harus kita seperti air. Menurut makna batinnya, air adalah ilmu laduni. Jadi menurut makna batinnya di sini, kata Imam Khomeini, air adalah ilmu laduni. Ya. Yang memiliki satu rasa. Semua merasakannya sama. Di mana saja orang meminum air, pasti sama rasanya. Selama air itu masih seperti yang dari langit. Karena itu para nabi dan wali bersatu dalam satu pernyataan. Sekalipun latar belakang dan asal-usul mereka berbeda-beda. Maksudnya negaranya berbeda, sukunya berbeda-beda, tapi satu isinya. Jadi tidak pernah ada nabi membuat kelompok-kelompok yang kemudian tidak bisa bergabung dengan kelompok lain. Tidak ada nabi seperti itu. Saya nabi ini membuat organisasi ini, kamu tidak boleh kalau tidak
Kamu tidak boleh ke sana kalau mau dengan saya. Tidak boleh, tidak ada begitu. Cuma sekarang baru ada begitu. Kalau kita bergaul dengan ormas A, tidak boleh di ormas B. Ya. Para nabi itu tidak seperti itu. Dengan demikian, jadikanlah air hujan tersebut sebagai peganganmu dalam penyucian lahir dan batinmu. Adapun air yang terdapat pada mata air dan sumur, rasanya berbeda disebabkan tanah dan tempat keluarnya yang berbeda. Jadi kalau ada rasanya itu karena tanahnya. Di samping air tersebut telah tercampur dengan tanah, jadi pernah melewati tanah. Jadi tanah yang paling murni itu yang datang dari langit. Air semacam ini dimaknai sebagai ilmu yang diperoleh dari pemikiran yang benar, meskipun tidak lepas dari kemungkinan berubah karena pengaruh pemikiran itu. Nah, ini bagus. Jadi kalau air dari langit itu yang belum tercemar, belum terkontaminasi, itu bagaikan ilmu laduni, ilmu huduri, ilmu yang hadir, bening. Sedangkan air yang kita dapatkan dari tanah, kita gali sumur, atau kita ambil dari gunung, nah itu sama dengan ilmu husuli. Kenapa? Karena ada kemungkinan terkontaminasi, ada kemungkinan tercemar. Maka kita harus ekstra hati-hati. Kita harus memfilter. Kita harus bikin alat yang filternya itu milimikron, sehingga tidak ada satupun kotoran yang bisa lolos masuk. Nah, gitulah kira-kira. Bukan hanya mikron, milimikron. Ya. Nah, begitu juga kalau kita belajar seperti ini dari orang, ustadz, ulama, atau siapapun, kan tetap punya kemungkinan salah. Ya, siapapun, termasuk saya, termasuk Imam Khomeini, yang tidak salah itu cuma maksumin, atau ilmu huduri saja. Tapi selama itu kita pelajari, itu bisa terjadi miskonsepsi, bisa terjadi salah paham. Ya. Karena kalau kita belajar dari buku, dari orang, dari manapun, itu tidak langsung, tidak hadir di diri kita. Ada prosesnya. Prosesnya misalnya melalui teks, melalui suara. Ketika teks kita salah paham, ya salah paham. Kalau suara kita salah menghubungkannya dengan kalimat sebelum dan sesudahnya, ya salah juga. Tapi kalau dia hadir begitu saja, dia hadir apa adanya, seperti air bening tadi. Jadi makanya dikatakan, adapun air yang terdapat pada mata air dan sumur, rasanya berbeda, disebabkan tanah dan tempat keluarnya juga berbeda. Sama-sama air, ulama sama-sama menyampaikan agama. Tapi terkadang ketika keluar itu ada kepentingan-kepentingan atau keadaan yang tidak semuanya tersampaikan. Air semacam ini dimaknai sebagai ilmu yang diperoleh dari pemikiran yang benar. Pemikirannya benar. Misalnya ulama, meskipun tidak lepas dari kemungkinan berubah. Ya kan begitu namanya. Manusia yang tidak masuk bisa terjadi perubahan karena pengaruh pemikiran itu. Karena pemikir itu memandang materi-materi atau hisia. Materi itu hisia artinya terindrai. Karena pemikir itu memandang benda-benda yang terindrai itu yang didasari burhan. Ya, artinya bahwa terindrai tetapi dasarnya burhan. Ingat pembahasan kita sebelumnya, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka itu pilihlah mana di antara kedua macam air itu yang lebih dekat kepada seleramu dan sesuai dengan sumbermu. Tampaknya Imam Khomeini rahmatullah alaih mengambil keterangan orang arif ini. Namun antara pendapat beliau dan keterangan orang arif ini berbeda sekali. Perhatikanlah. Jadi ada perbedaannya. Kenapa? Karena tadi menggunakan kata laduni tadi sini. Kalau Imam Khomeini itu menggunakan ilmu hudur misalnya gitu. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi tadi ke sini. Jadi alat bersuci. Jadi alat bersuci tadi air dengan debu yang suci kan cuma dua tadi. Alat bersuci hanya cuma dua, yaitu air dan air yang mensucikan, suci dan mensucikan. Dan yang kedua adalah debu yang suci. Ketahuilah, terdapat dua jalan bagi seorang pesuluk untuk sampai pada tujuan yang tinggi dan makam kedekatan dengan Rob, dengan Allah, dengan Tuhan. Satu di antaranya mempunyai kedudukan yang lengkap dan mendasar. Satu di antaranya mempunyai kedudukan yang lengkap dan mendasar. Ya, yang lengkap dan mendasar.
yaitu berjalan menuju Allah dan bertawajuh kepada maqam rahmat ilahi yang mutlak, khususnya kepada rahmat rahimiyahnya, yakni rahmat yang mengantarkan setiap maujud menuju kepada kesempurnaan yang sesuai dengannya. Ya. Maujud sedengannya. Ya, jadi ingat, ya, terdapat dua jalan bagi seorang pesuluk untuk sampai pada itu yang kedekatan Allah. Ya, di antara salah satunya adalah ya lengkap dan dasar, yaitu berjalan menuju Allah dan bertawajuh kepadanya, kepada maqam ilahi, terutama menggunakan maqam rahmat rahimiyah. Kan ada rahmaniyah, ada rahimiyah. Ini adalah rahmat rahimiyah. Ada nanti juga rahmat rahmaniyah. Tapi rahimiyah ini yang paling tinggi, yang paling intensif. Maka dikatakan di sini, yakni rahmat yang mengantarkan setiap wujud menuju kepada kesempurnaan. Jadi ini rahimiyah. Ya. Salah satu bagian dari rahmat rahimiyah adalah pengutusan para nabi. Jadi kalau nabi itu rahmat rahimiyah. Ya, ada nabi, ada rasul, ada insan suci, ada maksumin, ada imam. Mereka adalah para petunjuk jalan dan penolong orang-orang yang tertinggal dalam perjalanan. Ya, dan tertinggal dalam perjalanan, Nabi menolongnya. Menurut para ahli ma'rifat dan para pemikir kalbu yang suci, pemilik bukan pemikir, pemilik. Ya, menurut para ahli ma'rifat dan para pemilik kalbu yang suci, alam nyata ini merupakan gambaran. Alam nyata ini merupakan gambaran dari rahmat ilahi, sehingga semua makhluk senantiasa karam dalam samudra rahmat Allah SWT, tapi sayangnya mereka tidak mengambil faedah dari rahmat tersebut. Kitab Tuhan yang agung ini diturunkan dari alam gaib ilahi dan Al-Qurb Ar-Rububi, Qurb kedekatan, Rububi Tuhan, agar kita yang ketinggalan ini bergegas mengambil faedah darinya, ya, dan yang terkurung dalam penjara alam bendawi, terkurung oleh kecintaannya kepada dunia, belenggu-belenggu hawa nafsu, terkurung oleh belenggu hawa nafsu dan angan-angan kosong, tentunya dapat selamat keluar daripadanya. Jadi tugas Nabi itu mengutus Nabi. Tugas Allah mengutus Nabi, tugasnya adalah menyelamatkan bukan hanya satu jenis manusia, tapi seluruh manusia, termasuk manusia yang masih tertinggal jauh di belakang. Karena dia sudah melangkah jauh ke depan, dia masih di belakang, masih terpenjara tadi oleh belenggu-belenggu dunia, ya. Masih terkurung dalam penjara alam bendawi, masih terkurung oleh belenggu-belenggu hawa nafsu, masih terkurung oleh angan-angan. Nah, Nabi datang, Rasul datang untuk menyelamatkan mereka. Dan kita pun sebagai umat Muhammad harus melakukan hal yang sama. Jadi kita tidak boleh menggebiaui atau menyamaratakan semua orang. Harus kita mendidik atau mengajari atau mendekati orang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kitab itu berbentuk kata-kata dan ucapan yang juga termasuk dari manifestasi rahmat Tuhan yang besar. Namun kita yang tuli dan buta ini tidak mau mengambil faedah apapun darinya. Rasul terakhir dan wali mutlak yang mulia telah memuliakan kita. Jadi mereka telah memuliakan kita. Beliau datang dari keharibaan Al-Quds Ar-Rububi. Jadi beliau datang, Nabi datang dari sisi Allah Maha Suci dan Maha Rububiyah ke tempat yang asing dunia ini dan mencekam ini untuk diuji dengan bergaul dan berbasa-basi dengan orang-orang semacam Abu Jahal dan yang lebih jahat darinya, seperti mana Nabi Musa kepada Fir'aun. Dan degup kalbuku bergolak mengingat ujian berat yang harus dipikul baginda Rasulullah SAW. Begitu beratnya. Demikian pula peristiwa itu akan membakar kalbu kalangan ahli ma'rifat dan wilayah. Jadi Nabi datang menderita untuk kita. Untuk kita siapa yang tertinggal. Ya. Beliau adalah rahmat. Maka dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah rahmat. Beliau Rasulullah adalah rahmat yang luas dan kemuliaan ilahi yang mutlak.
datang ke kubangan dunia yang rendah ini sebagai rahmat bagi segenap maujud dan penduduk alam paling rendah dan hina ini, serta untuk mengeluarkan mereka dari kampung keterasingan dan kengerian ini. Dengan demikian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan merpati putih bersih yang mengorbankan dirinya demi kawan-kawannya, demi umatnya. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Nah, kalau kita tidak mengikuti Nabi secara sempurna, paling tidak menghormati pengorbanannya kepada kita. Sayang kita ini terkadang tidak mengetahui hak-hak kita. Kita telah mengenal Tuhan melalui Nabi, tapi kita tidak pernah memberikan hak-haknya Nabi. Inilah yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Padahal setiap kita mengambil manfaat dari sesuatu, harusnya kita ada hak, ada kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Ya. Kalau hak telah kita serahkan, ada kewajiban untuk menunaikan. Nah, jadi inilah pembahasan kita pada malam ini, yaitu di sini tanggal 26 bulan Juli 25. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ustaz, kalau kita cantumkan kelas yang tadi dengan malam ni Ustaz, macam mana kewujudan atau ada itu sendiri di makam ilmu yakin, ada tadi dan wujud tadi di makam seterusnya sampai kepada isbatul yakin tadi Ustaz. Dalam bentuk waktu kita berwuduk tadi, sebab kita sebenarnya bukan berwuduk dengan air je, tapi air tadi menjauhikan lekatan-lekatan duniawi yang melekat pada kita tadi, lalu menjauhkan kita daripada semua selain pada dia, dan baru terbuka makam dia sebab dah tak ada selain pada dia tadi. Maka dalam 4 derajat makam tadi Ustaz, sebelum kita masuk kepada Allahu Akbar dan akhirnya menyatu dengan dia, bagaimana air tadi terus-terus mengalir sampai kepada kalbu terdalam tadi, dan akhirnya kita sampai kepada rumah Allah yang hakiki, yang lebih tua daripada rumah di Baitullah dekat Mekah tu. Beri pencerahan Ustaz, barakallahu apa semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi ada pembahasan tadi sore yang menyebut bahwa pada tingkat tertentu kita ini orang awam masih melihat sesuatu itu berdiri sendiri. Awam itu paling di bawah lah, itu paling rendah keawamannya. Melihat pohon itu sebagai pohon yang berdiri sendiri. Melihat salju berdiri sendiri. Melihat kembang berdiri sendiri seperti itu. Kita tidak melihat bahwa ada hubungan antara kembang yang satu dengan pohon yang satu, pokok yang satu. Kita tidak melihat ada hubungan antara salju dengan awan, awan dengan angin, angin dengan air laut. Kita tidak menyaksikan itu. Kita melihatnya berdiri sendiri, independen. Ya. Ketika kita melihatnya seperti ini, kita melihatnya masih sirik sebetulnya, karena masih banyak Tuhan. Karena setiap sesuatu yang berdiri sendiri, independen, itu sebetulnya kita mempertuhankan. Ya. Karena salah satu sifat Tuhan itu adalah qiyamuhu binafsi. Berdiri dengan pada dirinya. Qiyamuhu binafsi itu kita artikan berdiri independently, secara independen. Ya. Itu adalah binafsi. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita naik. Ya. Kita naik. Wah, ternyata ada yang mengikat semuanya, yaitu maujud namanya, yaitu ada unsur ada yang mengadakannya. Jadi makanya disebut dengan maujud. Ya. Pohon-pohon itu maujud, orang-orang itu maujud, ya, benda-benda itu maujud, batu-batu itu maujud. Maujud artinya ada yang mengadakannya, jadi tidak berdiri sendiri, ada yang mengadakannya. Waktu itu ada karena ada yang mengadakannya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa ada mengadakannya, itu maujud namanya. Sudah kewamannya lebih naik. Nah, naik lagi sedikit ada lagi, yaitu bahwa setelah diwujudkan sesuatu itu ternyata tidak berpisah dengan yang mewujudkannya. Jadi maujud yang diwujudkan, maujud itu kan isim maf'ul, sesuatu yang diwujudkan.
Ada yang mewujudkannya, dan yang mewujudkan dan diwujudkan, wujud dan mewujud tidak pernah terpisah. Tidak pernah terpisah. Jadi kalau kita melihat batu karang, di situ ada batu karang itu adalah mewujud dan ada wujud yang menyertainya. Cuma dalam peringkat ketiga ini masih berpisah-pisah lagi. Ya. Seakan-akan wujudnya karang beda dengan wujudnya ikan. Ikan ada, karang ada, berbeda. Nah, sehingga kemudian kita naik lagi di atas. Yaitu bahwa ternyata semuanya adalah terintegrasi. Adanya karang, adanya ikan, adanya laut itu sama. Nah, tapi kita masih melihat ada di sini sebagai sesuatu yang belum terkoneksi dengan ada yang sesungguhnya wajib wujud. Nah, seperti itu. Belum melihat satu kesatuan. Nah, sehingga yang paling tinggi adalah ketika kita melihat bahwa apapun yang kita lihat adalah wujud hakiki, wajib wujud, wujud sejati. Nah, sehingga kita tidak menyaksikan apa lagi. Nah, inilah yang dimaksud di dalam surat Fussilat ini. Ya. Surat 41. Ayat 53. Sanurihim ayatina. Kami akan perlihatkan ayat kami. Fil afak, di seluruh penjuru. Jadi apapun, seluruh penjuru itu apapun yang kita saksikan. Di sana ada planet A, B, C, D, A, B, C, D. Di sana ada awan-awan. Di sana ada ini dan itu. Di sana ada bintang-bintang. Pokoknya di afak, di seluruh alam. Di sana kita menyaksikan matahari, bulan, Mars, dan sebagainya. Ya, itu semuanya adalah ayat. Wafi anfusim, dan dalam diri mereka sendiri, dalam diri kita, baik fisik ataupun psikis, baik jasmani ataupun rohani. Jadi semuanya ayat, yang kita lihat itu ayat, tanda. Hatta sampai ia tabayyana, jelas lahum bagi mereka, annahu, bahwa dia Allah itu yang menciptakan ini atau wajib wujud, al-haq, benar adanya. Ini sudah dengan hakikat wajib wujud, al-hakikatul wujud. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Atau tidakkah cukup bagi Tuhanmu bahwa dia menyaksikan, kata menyaksikan itu adalah tidak pernah terpisah. Segala sesuatu Allah adalah syahid. Kalau sebelumnya kata muhid, sekarang syahid. Kata syahid itu artinya apa? Tidak pernah berpisah antara syahidun wa masyhud. Kan itu ada di Quran, syahidin wa masyhud. Ada kata syahidin wa masyhud di dalam Al-Quran. Jadi ada masyhud. Masyhud. Syahidin wa masyhud, ini dia. Syahidin wa masyhud. Ini ada beberapa kata. Tapi yang kita ingin angkat adalah Al-Buruj. Ya, 83, 85, 3. Lima ayat 3. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Buruj. Buruj ini kan adalah kumpulan bintang-bintang. Ini Al-Buruj. Wassama'i zatil buruj, dan langit yang dihiasi dengan gugusan bintang. Jadi buruj itu adalah kelompok bintang. Wal yaumil ma'ud, dan hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa masyhud, dan juga demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi yang disebut dengan penyaksian adalah penyatuan antara syahidin wa masyhud. Ya. Sebagaimana yang disebut tadi, satu kesatuan adalah pengikatnya adalah antara khalik dan makhluk. Khalikin wa makhlukin. Di sini adalah syahidin wa masyhudin. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, ya kita tidak bisa berpisah dengan Allah SWT. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, jemaah sekalian berbahagia, maka kita sebetulnya tidak ada apa lagi, coba. Misalnya kita melihat sesuatu, yang melihat mata kita, dia. Yang kita lihat, dia. Apa lagi, coba? Yang punya keinginan untuk melihat, dari dia juga. Ya, coba. Nggak ada. Yang ada hanya dia saja. Tidak ada entitas apapun lagi selain daripada dia. Ini yang disebut dengan kesatuan wujud, wahdatul wujud. Cuma yang ada adalah itu. Kalau bahasa Inggrisnya integral, terintegrasi.
satu kesatuan. Ya, tidak ada lagi pembeda-pembeda satu dengan yang lain. Nah, inilah dia. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Syukron Bu Ayu. Syukron Bu Ayu.